teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Kalau teman-teman perhatikan, di belakang bungkus mie pasti ada cara membuat mie tersebut. Nah, itu termasuk dalam contoh teks prosedur. Iya, Bongbong sering melihat itu. Tapi teman-teman sudah paham belum tentang pengertian lebih rinci dari teks prosedur? Apa ya? Bongbong belum tahu. Kalau belum tahu, Min akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Jadi, teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal secara tepat dan akurat, mengikuti suatu proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan suatu alat. Di dalam teks prosedur terdapat cara dan tips atau tutorial. Contohnya adalah cara membuat omelet. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks prosedur. Ciri yang pertama yaitu menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, di mana kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan lah. Selain itu, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Yang keempat, terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Contohnya, cara membuat omelet. Maka terdapat bahan, alat, dan cara untuk membuat omelet. Dan yang terakhir, yaitu ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Lalu, kita akan membahas struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama, yaitu judul. Yang kedua, tujuan, di mana tujuan sebagai pengantar umum serta sebagai penanda apa yang akan dibuat dan dilakukan. Struktur yang ketiga yaitu bahan dan alat, di mana pada struktur ini merincikan bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Struktur selanjutnya yaitu langkah-langkah atau urutan secara rinci bertahap. Yang terakhir yaitu penutup, berisi penekanan isi dan kata-kata motivasi serta bersifat opsional. Nah, sekarang Min akan memperkenalkan kalian pada macam-macam teks prosedur. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang hanya berisi 3-4 tahap saja. Contohnya adalah cara kita membuat teh hangat atau cara menyalakan televisi. Lalu, ada teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang terdiri dari banyak langkah. Contohnya, cara membuat donat atau cara membuat email. Dan yang terakhir adalah teks prosedur protokol, yaitu teks yang setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Nah, itu dia penjelasan Min mengenai teks prosedur. Apakah teman-teman bisa memahaminya? Wah, terima kasih Min. Sekarang Bongbong dan kawan-kawan menjadi lebih paham apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Sekarang mari ikut Bongbong membuat teks prosedur. Halo teman-teman, ini Bongbong. Bongbong akan membuat teks prosedur mengenai cara membuat nasi goreng. Nah, sekarang ini dia bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat nasi goreng. Yang pertama, ada nasi yang sudah dingin. Yang kedua, bawang putih 3 siung. Yang ketiga, cabai rawit 3 buah. Yang keempat, telur 1 butir. Yang kelima, bawang merah 3 siung. Yang keenam, bawang dan penyedap. Yang ketujuh, ada kecap. Yang 8 ada minyak goreng, dan yang terakhir ada daun bawang. Teman-teman bisa menggunakan daun bawang atau tidak karena ini bersifat opsional. Lalu untuk memasak nasi goreng, yang pertama kita perlu menghaluskan bawang putih, cabai rawit, dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga wangi. Lalu masukkan nasi, aduk hingga merata, kemudian masukkan bumbu penyedap, garam, kecap secukupnya. Dan yang terakhir, nasi goreng siap dihidangkan selagi hangat. Semakin nikmat dengan taburan bawang goreng dan kerupuk. Wow, bagus sekali teks prosedur yang dibuat oleh Bongbong. Min yakin teman-teman semua juga dapat membuat teks prosedur seperti yang telah Min dan Bongbong jelaskan. Hehe, terima kasih Min. Semoga penjelasan dari Min dan Bongbong dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.